Al-Imam Al-Ghazali di dalam salah satu karya beliau berjudul Bidayatul Hidayah, beliau mengatakan salah satu tujuan daripada berpuasa adalah kasru nafsi. Apa itu kasru nafsi? Melatih diri kita untuk bisa menguasai nafsu kita sendiri. Jadi di antara hikmah berpuasa adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur nafsu. Nafsu yang bersifat biologis dilarang, padahal halal. Hubungan seksual antara suami istri, tapi dilarang. Kenapa? Karena Allah ingin melatih agar kita bisa menguasai keinginan kita yang sumbernya dari nafsu. Makan, minum, demikian juga. Dan nafsu ini kelemahannya satu, yaitu ketika tidak makan, tidak minum, di saat itu nafsu melemah. Ketika dia melemah, kita lebih mudah menjinakkannya. Ada satu kitab karya Syekh Al-Imam Al-Faqih Abu Lais Samarqandi, ulama kelahiran abad ke-3 Hijriah, tahun 333 Hijriah. Beliau lahir di kota Samarqandi. Samarkand satu kota yang ada di Uzbekistan. Beliau ini bukan sekedar ahli fikih, bukan sekedar sufi, tapi juga mufassir. Punya kitab tafsir namanya Bahrul Ulum. Ya, saya di awal-awal belajar ketika di Jakarta, ya sempat membaca kitab tersebut di hadapan guru, Bahrul Ulum. Kemudian beliau punya juga kitab namanya Bustanul Arifin, kitab tasawuf Qurratul Uyun wa Mufarrihu Qalbil Mahzun. Di situ beliau membahas tentang sanksi-sanksi dosa. Meninggalkan solat dengan sengaja ada sanksinya. Idza taraka rajulu faridatan wahidatan muta'ammida kutiba ismuhu ala babin nar. Fulan la budda min dukhulin nar. Salah satu hadis yang beliau nukilkan dalam kitabnya, Nabi bersabda, apabila seseorang meninggalkan solat, sekali solat yang ia tinggalkan muta'ammida dengan sengaja, tanpa dia bertobat, tanpa dia menyesali perbuatan itu dan mengqadanya, kutiba ismuhu ala babin nar, namanya sudah tertulis di dalam pintu neraka. Fulan la budda min dukhulin nar. Kalau dia meninggal dunia saat itu belum bertobat, harus masuk neraka si fulan. Itu sertifikasi, bukan sertifikasi tanah, bukan sertifikasi rumah, tapi sertifikasi neraka. Sekali meninggalkan salat dengan sengaja, makanya minal kabair. Ya, dalam keadaan apapun harus salat, dimanapun juga harus salat. Itu salah satu kitab beliau. Nah, dalam kitab beliau yang populer namanya Tanbihul Ghafilin. Itu kitab yang sangat populer yang beliau susun. Di dalam kitab tersebut beliau ceritakan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal, Allah bertanya kepada akal dan memerintahkan kepada akal, ya aqlu akbil fa akbal, ya aqlu adbir fa adbar. Wahai akal, ketika Allah ciptakan akal, lamma khalaqallahu al-aql, Allah perintahkan, wahai akal, maju. Akal maju. Wahai akal, adbir, mundur. Akal ikut mundur. Kemudian Allah berkata kepada aqlun, ya aqlun, man ana. Wahai akal, saya siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Wa anta man, dan engkau siapa wahai akal? Akal menjawab, anta rabbi, engkau adalah penciptaku. Wa ana abduka dhaif, dan saya hambamu yang lemah. Kemudian Allah taala menyatakan kepada akal, karena engkau taat kepada saya,
saya akan jadikan engkau adalah ciptaanku yang paling mulia. Makanya kita ini kalau akal hilang, semua ibadah tidak sah. Karena ini yang paling mulia. Kata akal dalam perspektif tasawuf itu nyambung dengan hati. Imam Ghazali mengatakan, ya akal itu hati, hati itu akal. Kemudian Allah ciptakan nafsu. Setelah Allah ciptakan akal, Allah ciptakan nafsu. Lamma khalaqallahu nafsa qala. Ketika Allah Ta'ala ciptakan nafsu, Allah perintahkan, ya nafsu akbili, maju. Enggak mau, fa'abat. Ya nafsu adbiri, fa'abat. Wahai nafsu mundur, fa'abat, tidak mau, melawan. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, ya nafsu man ana wa man anti, ya muannas, ya. Wahai nafsu, saya siapa, engkau siapa? Kata nafsu, ya anta anta wa ana. Ya kamu adalah kamu, saya adalah saya. Itu pembangkang. Ini yang maksud di dalam Al-Quran, pernyataan Nabi Yusuf, ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu yang mengajak kepada kejahatan. Ini contohnya. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan malaikat masukkan nafsu tersebut ke dalam neraka. Mi'ata am, 100 tahun. Sudah diazab dalam neraka 100 tahun, dibakar dalam neraka 100 tahun. Allah perintahkan dikeluarkan kembali itu nafsu. Kemudian Allah bertanya kembali kepada nafsu, ya nafsu man ana wa man anta. Wahai nafsu, saya siapa, engkau siapa? Jawaban yang sama, anta anta wa ana. Masukkan lagi ke dalam neraka. Narul bard, neraka dingin. Karena yang panas dia tetap membangkang. Masukkan ke neraka dingin 100 tahun. Diazab. Sudah 100 tahun dikeluarkan lagi. Allah bertanya lagi, ya nafsu man ana wa man anti. Aku siapa, engkau siapa? Jawaban yang sama, anta anta wa ana. Engkau adalah engkau, saya adalah saya. Diperintahkan lagi oleh Allah Ta'ala, wahai malaikat, bawa ini nafsu ke dalam neraka al-ju' wal atash, neraka lapar dan haus. Dalam neraka tersebut tidak dikasih makan, tidak dikasih minum 100 tahun. Sudah 100 tahun dikeluarkan, itu nafsu sudah lemah, ya. Karena di dalam beberapa riwayat dalam neraka juga ada makanan. Az-zakum itu makanan neraka. Maka Allah bertanya, wahai nafsu, siapa saya dan siapa engkau? Ketika itu baru dia mengakui, anta rabbi wa ana abduka dhaif. Engkau adalah penciptaku, saya adalah hambamu yang lemah. Kenapa dia bisa tunduk, bisa sadar? Karena dia tidak makan, tidak minum. Itulah kata Imam Samarqandi, Abu Lais mengatakan, inilah salah satu hikmah berpuasa, kita lebih mudah menaklukkan nafsu kita. Al-Imam Ghazali mengatakan, orang yang paling bahagia itu adalah orang yang mampu mengatur nafsunya. Orang paling bahagia, dia kuasai nafsunya. Tapi orang yang paling sengsara adalah orang yang hidupnya diatur oleh nafsu. Dan ini musuh yang paling berbahaya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Tanwirul Qulub fi Mu'alamati Allamil Ghuyub karya Syekh Muhammad Amin Kurdi Naskabandi, dalam kitab beliau ada satu hadis Nabi katakan, a'ada aduwik nafsuka allati baina zambaik. Musuh yang paling berat bagimu adalah nafsumu yang berada di antara dua lambungmu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.